Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengangkat tema Islamis Radikalism in Indonesian Context. Jadi radikalisme Islamis dalam konteks Indonesia. Mengapa tema ini saya angkat? Karena radikalisme itu seringkali menjadi bahan perdebatan pro dan kontra. Dan sebagian bahkan menganggap isu radikalisme itu adalah merupakan isu dibuat-buat sehingga seolah-olah tidak ada masalah yang terkait radikalisme. Padahal kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak pertama-tama mengakui bahwa itu memang ada masalah yang terkait dengan itu. Oleh karena itu saya mau berangkat dari istilah radikalisme. Apa itu makna radikalisme? Radikalisme menurut bahasa adalah the belief or action of people who advocate broad or complete political or social reform. Itu keyakinan atau tindakan orang yang mendukung tentang adanya reformasi sosial maupun reformasi politik. Dalam Cambridge International Dictionary of English, radikal diartikan sebagai believing or expressing the belief that there should be great extreme social or political change. Meyakini atau mengekspresikan suatu keyakinan tentang perlunya adanya perubahan politik atau sosial secara besar-besaran atau ekstrim. Radikalisme diartikan sebagai the political orientation of those who favor revolutionary change in government and society. Orientasi politik dari mereka yang mendukung perubahan pemerintahan dan masyarakat secara revolusioner. White Foundation dan Lembaga Survei Indonesia dalam surveinya yang dilakukan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa radikalisme adalah paham dan gerakan sosial keagamaan. Radikal itu meliputi partisipasi atau keinginan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau secara potensial melibatkan kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, apa unsur-unsur radikalisme? Dari berbagai macam definisi tadi, unsur-unsur radikalisme bila dihubungkan dengan agama ada 4, yakni adanya orientasi politik, yang kedua adanya keinginan melakukan perubahan secara revolusioner, yang ketiga menggunakan segala cara termasuk cara kekerasan, keempat menggunakan legitimasi agama. Apa itu radikal Islamis atau Islamis radikalisme? Dengan merujuk pada tulisan Bill Persing dalam tulisannya yang berjudul Decoding Indonesia's Radical Islamis, What to the Radicalist? Ciri-ciri kelompok radikal Islam di Indonesia sebagai berikut. Disarikan dari tulisan Bill Persing ya. Pertama, cenderung literalis dalam aspek teologi dan fikih ya. Yang kedua, eksklusif dan intoleran dalam aspek sosial. Artinya dari pandangan teologi yang literalis, maka kemudian melahirkan sikap sosial yang eksklusif dan intoleran. Kemudian yang ketiga, cenderung utopis atau romantik dalam aspek ideologi. Misalnya dengan mengusung ideologi-ideologi yang di luar ideologi yang sudah disepakati bersama dalam konteks NKRI, yaitu di luar ideologi Pancasila. Misalkan mengusung ideologi khilafah. Sementara dalam kehidupan politik mereka menolak demokrasi. Itu adalah ciri-ciri dari radikal Islamis. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak mungkin bisa mengatasi radikal Islamis kalau kita tidak mengakui bahwa itu merupakan problem. Jadi pertama pengakuan dulu, jangan menolak bahwa memang ada masalah di dalam cara umat Islam memahami agamanya di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam konteks kehidupan berpolitik. Dari perbedaan-perbedaan pengertian radikalisme, maka
menurut Mahfud MD dalam perspektif Indonesia mesti radikalisme itu dipahami dalam konteks hukum. Karena kalau perbedaan-perbedaan harus dirujuk kepada apa yang disepakati menurut hukum. Karena hukum itu menurut beliau adalah intisari dari perbedaan-perbedaan itu. Dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ada beberapa ciri tentang radikalisme dalam konteks hukum di Indonesia. Pertama adalah anti ideologi yang sudah disepakati. Ideologi yang disepakati adalah ideologi Pancasila tentunya ya. Kemudian anti demokrasi, kemudian anti NKRI. Itu adalah ciri-ciri radikalisme. Kemudian selalu melawan atau melakukan tindakan-tindakan ke arah anti NKRI tanpa melalui proses demokrasi yang benar. Dan kalau tidak berhasil, ini yang lebih penting ya. Kalau tidak berhasil, kemudian melakukan kekerasan. Itulah yang menjadikan satu kelompok ataupun satu gerakan disebut gerakan radikal dan kemudian dilarang ataupun dibubarkan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks Indonesia, radikalisme itu adalah terkait dengan intoleran di satu sisi dan terorisme di sisi lain. Karena orang atau kelompok yang terlibat dalam aksi radikalisme, sebenarnya mereka dapat naik tingkat menjadi terorisme. Bagaimana? Apa itu? Pandangan Mahfud MD tentang radikalisme dapat kita lihat di dalam video ataupun audio berikut ini. Kita bisa dengarkan audionya saja ya. Dibubarkan tuh pertanyaan pertama tadi. Nah, nanti ada lagi yang bilang, kan sudah diadili. kok dibubarkan, itu kan sudah diadili katanya si Usman Hamid tuh kan bilang. Itu kan sudah diadili tuh orang-orang yang disebut dia. Kok sekarang dibubarkan? Nah, yang satu bilang, kok diadili, kok belum diadili sudah ini. Kok yang satu bilang, sudah diadili kok masih dibubarkan, kan sudah selesai tanggung jawab. Nah, oke lah, itu urusan perdebatan hukum yang asik kalau untuk sekedar main-main logika. Ya. Tapi nanti yang memutuskan pengadilan. Kita menunggu diadili lah. Tapi kenapa membubarkan sebuah ormas aja harus tanda tangan 6? Karena begini, pembagian tugas. Satu, politiknya itu Menteri Dalam Negeri. Hukumnya itu Menkumham. Tindakannya kalau ada pelanggaran pidana sesudah itu Jaksa Agung dan Kepolisian. Lalu ada Menkominfo. Perang digitalnya. Jadi mereka yang tanda tangan. Ada PPATK kita undang karena ini nanti yang akan bertugas menelusuri dana-dana dapat dari mana, dikirim kemana. Kalau sampai sebesar ini yang tanda tangan ini sebanyak itu, artinya ormas ini sudah menggurita sekali loh. Oh iya, ya kan? Kita menganggapnya iya sudah kemana-mana dan bohirnya besar-besar. Gitu aja. Dari suara mereka ada yang mengatakan bahwa isu radikalisme ini hanya dibuat sama pemerintah. Enggak juga, udah lama kan isu radikalisme. Kenapa dibuat? Kan sudah lama kalau FPI dan sebagainya. Kemudian dulu kita bubarkan HTI kan dalam rangka itu. Meskipun kita tahu radikalisme itu diperdebatkan. Soekarno itu berhasil membangun Indonesia karena radikal, ya kan? Nabi Muhammad itu membangun Islam karena radikal, iya, itu betul. Oleh sebab itu radikal itu ada yang bagus, ada yang jelek juga. Nah, terus mana yang benar? Yang benar itu apa yang dinyatakan oleh hukum. Menurut hukum radikal itu apa? Kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, hukum kita mengatakan radikal itu tindakan satu, anti ideologi yang sudah disepakati, anti demokrasi, anti NKRI, atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah ke situ tanpa proses demokrasi. Itu anti pemerintah yang sah, selalu melawan tanpa proses demokrasi yang benar, dan kalau tidak berhasil melakukan kekerasan, itu arti hukumnya bahwa itu salah begitu loh. Hukum mengatakan begitu. Kan gitu. Hukum itu kan mengambil rumusan. Karena kita negara hukum gitu kan. Iya, hukum mengatakan begitu. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 mengatakan begitu.